Nah, bahan selanjutnya adalah tentang regresi. Nah, regresi ini yang kita bahas tuh hanya pengenalan aja ya. Jadi pengenalan apa itu regresi, kenapa kita nggak kupas dalam, karena memang bukan target dari mata kuliah ini, dan regresi ini juga untuk level S1 masih jarang digunakan ya kalau di kita. Tapi kalau Anda baca artikel-artikel ilmiah, karena ada regresi, nah kita perlu perlu sedikitlah bahas ya. Apa apa itu regresi? Nah, itu mirip seperti korelasi, hanya dia akan lebih tajam ya. Kalau korelasi itu kan dia membuat prediksi ya. Sama regresi itu juga ya, prediksi juga. Mau memprediksi hanya dalam bentuk persamaan garis. Ya, beda dengan korelasi. Kalau korelasi kan kita ketemu R-nya gitu ya. Kalau dalam regresi itu kita buat persamaan garis. Jadi ketika kita tahu X-nya, maka kita bisa buat prediksi berapa kira-kira Y-nya. Begitu. Ya. Nah, apa itu regresi? Regresi itu teknik statistik untuk menemukan garis lurus yang paling tepat untuk sekumpulan data. Nah, nama garis regresinya itu adalah regression line. Ya, garis regresi. Itu yang kita mau cari. Makanya namanya persamaan garis tadi kan ya. Hasilnya tuh produknya itu persamaan garis. Ya. Nah, kayak gini. Mirip kan seperti korelasi ya. Kita mau cari garis regresi ini. Begitu. Ya. Mau cari yang gimana? Kita cari garis yang paling mendekati titik-titik ini. Yang kalau bisa tuh penyimpangannya itu paling kecil. Kenapa garisnya nggak gini? Kenapa nggak gini? Ya. Karena ini yang paling sedikit penyimpangannya dari titik-titik ini. Ya. Oke, nah garis tengah tadi itu membuat hubungan antara variabel X dan Y ya. Kalau tadi kan X-nya itu adalah skor SAT, Y-nya itu IPK ya, grade point average GPA itu IPK. Nah, hubungan antara variabel X dan Y itu jadinya lebih mudah untuk dilihat. Ya. Terus titik-titiknya itu, kalau titiknya itu dihapus, garisnya akan tetap memberikan gambaran hubungan. Ya, jadi kalau titik-titiknya ini hilang, tinggal garis ini, kita tetap bisa lihat hubungan antara variabel X dan Y ini. Nah, garis ini bisa dipakai untuk membuat prediksi. Jadi, dari garis itu bisa kita lihat prediksinya lebih akurat dibandingkan dengan korelasi tadi. Kalau skor SAT-nya 620, maka bisa diprediksi bahwa IPK-nya itu adalah 3,25. Gitu. Itu prediksinya lebih tepat, ya, lebih akurat gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ingat ya tadi bahwa regresi itu menyajikan persamaan garis. Ya, persamaan garis ya. Bagaimana kita membuatnya? Nah, ini. Ini persamaan garisnya. Y sama dengan B, X tambah A. A dan B ini konstanta. Jadi contoh kalau Y ini adalah biaya internet yang harus kita keluarkan dalam sebulan. Ya. X-nya ini adalah banyaknya kuota yang kita pakai dalam bentuk giga ya, berapa? Misalnya 1 giga, 2 giga itu X-nya kan. Nah, harganya per giganya itu 20.000. Itu B. Harga per giga 20.000. Jadi kalau kita pakai 1 giga jadi 1 kali 20. Kalau 2 giga berarti kan 2 kali 20.000. A itu adalah biaya bulanan. Iuran bulanan. Jadi mau dipakai mau enggak pokoknya kita bayar setiap bulan di iurannya adalah 25.000. Itu A. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita pakai 2 GB, kita bulan itu bayar berapa? Berapa Y-nya kalau kita X-nya 2?
kita pakainya 2 GB. Y-nya berapa? Yuk, berapa? 65, Bu. Betul, 65. Ya, kita harus bayar 65.000. Kalau kita pakai 10 GB, bayarnya berapa? 125.000, Bu. Yakin? 100. 125.000, Ibu. Itu kalau 5 GB mungkin. Kalau kita pakai 10 GB, kalau X 225.000, Ibu. 225.000 ya. Kalau X-nya 10, maka Y-nya di sini akan menjadi 225.000 gitu ya. Jadi kita bisa buat prediksi lebih akurat kan dengan adanya persamaan garis ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita pakainya 0, maka kita bayarnya 25 kan tadi 25.000. Tuh, ya. Dan selanjutnya gitu. Jadi B itu menentukan kemiringan, ya. A itu menentukan titik potong dengan sumbu Y kalau X-nya itu 0. Ya, si A ini. Jadi kalau X-nya 0, maka Y sama dengan A kan? Itu titik potongnya dengan sumbu Y. B itu akan menentukan kemiringan apakah dia naik positif atau ke bawah gini ya, negatif. Oke. Nah, karena kita ingat bahwa selalu ada peluangnya error, ya, selalu ada kemungkinannya error, maka prediksi Y itu tidak selalu akurat. Maka kita ganti Y itu dengan lambangnya Y topi. Y topi itu adalah estimasi kita pada Y. Jadi prediksi kita akan nilai Y. Sehingga rumusnya nanti menjadi Y topi sama dengan BX tambah A. Bukan lagi gitu ya, pakai topi. Itu karena menunjukkan estimasi akan nilai Y. Ya, prediksi kita. Begitu. Nah, oke. Ya, itu sama ya, kayak korelasi. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Mau bikin persamaan ini, kita harus bisa menghitung B dan A dulu. Ya. B itu adalah SP sama seperti yang tadi SP ya, cara menghitungnya juga sama per SSX ya. Atau B itu bisa juga dengan kalau kita tahu R-nya, korelasi R ya. R S standar deviasi Y per standar deviasi X. Nah, lalu A itu adalah rata-rata Y dikurangi B ini dikali rata-rata X. Nah, kalau kita lihat dua rumus ini, berarti yang lebih dahulu untuk harus dicari yang mana? Yang B atau A? Kalau kita lihat rumus ini. Yang mana yang harus kita cari dulu? B. Betul, B. B dulu ya, karena kalau kita sudah dapat B, baru kita bisa dapat A. Ya, karena B itu dipakai di rumus A ini. Ya. Oke, nah ini contoh soal. Ya. Ini X-nya, ini Y-nya, kita cari sigma X-nya, lalu kita bisa dapat rata-rata X, kita cari sigma Y, gitu kan. Kita dapat rata-rata Y, lalu kita cari X min MX, gitu kan. Ini kurang, ini sama ya seperti tadi ya. Lalu Y kurang rata-rata Y, sama ya. 11 kurang 6, gitu kan, sama ya. Lalu kita cari ini, produknya ini ya, kita dapat SP, sama kan? Nah, yang berbeda adalah kita cuma perlu cari SSX. Kita nggak perlu cari SSY. Hanya SSX saja. Karena di rumus B kita perlu SSX, tapi nggak ada yang membutuhkan SSY. Nah, kalau kita sudah dapat ini, tinggal kita masukkan ya.
SP, B ini sama dengan SP berarti 16 per SSX. Lalu A ini rata-rata Y dikurangi B ini kali rata-rata X. Nah, kalau sudah dapat B dan A-nya, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, jadinya gimana? Y topi sama dengan 1,6X, ya kan? 1,6X dikurangi, ini karena minus kan? Dikurangi 2. Sudah, selesai. Sampai sini. Jadi kita ini yang sudah kita dapat, ya, persamaan garis ini. Ini yang kita cari. Nah, dengan demikian kita bisa membuat prediksi lebih akurat kalau kita punya nilai X, berapa kira-kira Y-nya, ya, dengan persamaan garis ini. Begitu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya. Perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai yang kita prediksikan itu tidak sempurna. Ya. Kecuali korelasinya sempurna. Jadi kalau korelasinya sempurna, korelasi sempurna tadi kan 2 kan? Plus 1 atau minus 1. Kalau korelasinya sempurna, maka nilai yang kita prediksi si Y topi itu benar-benar menjadi Y. Tetapi ketika korelasinya tidak sempurna, misalnya 0,9, maka Y topi yang kita prediksi itu tidak betul-betul menjadi Y. Bisa Y, ya itu jadi Y topi ya, ada kurang lebihnya di sekitar itu. Ya, karena selalu ada errornya. Ya. Kalau R-nya itu 0, berarti kan tidak ada korelasi. Nah, itu berarti kita juga tidak bisa memprediksikan nilai Y. Ya, karena tidak ada korelasinya. Jadi regresi itu baru bisa kita lakukan kalau memang kita tahu bahwa kedua variabel itu ada korelasinya. Ya. Yang kedua, perhitungan regresi itu sebaiknya tidak digunakan untuk membuat prediksi di luar nilai X yang menjadi data kita. Maksudnya gimana? Jadi kalau range-nya yang kita punya itu 3-7, ya itu saja yang dipakai untuk memprediksi. Jangan kita pakai untuk prediksi di luar ini. Jadi misalnya 10 atau di bawah ini, begitu ya. Itu kenapa? Karena itu mempengaruhi ini. Jadi kalau range yang kita punya hanya ini, ya udah, hanya ini yang kita bisa pakai untuk memprediksi, ya, data ini. Kita nggak bisa pakai untuk kalau data di sini, nggak ada datanya. Ya kita nggak bisa prediksi. Begitu. Ya, saya pikir itu aja untuk regresi. Ada yang mau ditanya nggak untuk regresi ini? Bagaimana? Adakah yang mau ditanya? Nah, ini nanti dicoba-coba sendiri ya. Kakak-kakak gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sih, Bu. Sampai sini udah aman. Aman ya? Oke, nah kalau nggak ada, kita masuk lagi ke breakout rooms, ya. Lalu kita balik lagi ke main room ini jam 15.30 ya. Oke? Nanti kita ada pengumuman. Gitu ya.